Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mukarabin, Rizky Dwi Handayani dan Titis Suryaningsih akan mempresentasikan bagaimana penggunaan data mining untuk memprediksi perkembangan prestasi siswa dari database sekolah. Baik, dalam jurnal ini kami melakukan penelitian tentang bagaimana cara memprediksi prestasi siswa dari database sekolah dengan data mining menggunakan teknik algoritma C4.5 di Excel dengan mengambil data 12 siswa berdasarkan absen, sikap, penelitian pembelajaran, penelitian ekstrakurikuler, dan hasil akhir siswa. Dalam penelitian ini dilakukan proses decision tree dengan langkah pertama membentuk data menjadi model tree, mengubah model tree menjadi rule, dan menyederhanakan rule, dan membentuk nilai entropi dan gain sehingga diperoleh kesimpulan. Baik, untuk tinjauan literatur, di sini ada pendahuluannya. Pada era modern ini semua berhubungan dengan data dan teknologi. Semua permasalahan akan bisa diselesaikan dengan menggunakan informasi dan yang aktual. Oleh karena itu, pengolahan data yang benar akan dapat mempermudah aktivitas user. Sehingga bidang pekerjaan membutuhkan informasi dari data yang didapat, misalnya dari bidang pendidikan, maka akan banyak data siswa dan guru, data lingkungan sekolah, data presentasi siswa yang akan diolah menjadi informasi, sehingga dari informasi tersebut dapat memprediksi apa yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu dari siswa yang juga ruang lingkup sekolah, dari siswa dan juga ruang lingkup sekolah. Sekarang ini masih kurang sekali pengolahan database yang ada, hanya membiarkan data-data tersebut menumpuk dan memakan ruang penyimpanan yang ada. Padahal data tersebut dapat diolah dan dapat dijadikan acuan dalam memperbaiki perkembangan prestasi siswa, sehingga sekolah dapat menjalankan metode yang efektif dalam meningkatkan prestasi siswa. Dari permasalahan di atas, maka diperlukan data mining yang membuat informasi yang banyak akan menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pengguna. Proyek ini dibuat untuk mengetahui prediksi prestasi siswa dari database sekolah menggunakan data mining, sehingga nantinya akan diperoleh hasil prediksi akurat tentang prestasi siswa dan dapat meningkatkan prestasi siswa ke depannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah berupa publikasi jurnal dengan judul penggunaan data mining untuk memprediksi perkembangan prestasi siswa dari database sekolah. Pengertian data mining sendiri menurut Witten tahun 2016, data mining adalah proses menganalisa data dari yang berbeda dan menyimpulkan menjadi informasi atau pengetahuan atau pola yang penting untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil biaya pengeluaran, dan bahkan keduanya. Sedangkan menurut Suntoro tahun 2019, data mining adalah proses untuk mendapatkan informasi yang dapat berguna dari basis data yang besar dan perlu diekstraksi agar menjadi informasi baru dan dapat membantu dalam mengambil keputusan. Fungsi data mining sendiri menurut Haskett tahun 2017 ada beberapa, yaitu yang pertama association adalah proses untuk menentukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item dalam suatu waktu. Yang poin kedua adalah squeeze adalah proses untuk menentukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item dalam suatu waktu dan diterapkan lebih dari satu periode. Selanjutnya adalah clustering, adalah proses pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam kelompok data sehingga setiap kelompok berisi data yang mirip. Lalu classification adalah proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Selanjutnya adalah regression, adalah proses pemetaan dalam suatu nilai prediksi.
Lalu ada forecasting, adalah proses pengestimasian nilai prediksi berdasarkan pola-pola di dalam sekumpulan data. Yang terakhir adalah solution, adalah penemuan akar masalah dan problem solving dari persoalan bisnis yang diharapkan atau paling tidak sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Tahap data mining menurut Tan tahun 2004 ada 7 poin. Serangkaian proses tahapan memiliki 7 poin, yaitu yang pertama pembersihan data atau data cleaning. Pembersihan data adalah proses untuk menghilangkan data-data yang tidak relevan. Data-data yang dibuang terkadang dibandingkan terlebih dahulu dengan hipotesa yang telah dibuat, sehingga proses selanjutnya dapat dengan mudah menemukan hasil yang diinginkan. Selanjutnya adalah integrasi data atau data integration. Integrasi data merupakan proses dalam menggabungkan data dari beberapa database ke dalam satu database baru. Tidak sedikit data yang dibutuhkan diambil dari berbagai database atau text file. Selanjutnya adalah seleksi data. Data yang sudah ada di database seringkali tidak semuanya dibutuhkan. Maka dari itu dibutuhkan penyeleksian data untuk data yang benar-benar dibutuhkan dalam proses selanjutnya. Selanjutnya adalah transformasi data. Data digabungkan atau diubah sesuai dengan proses yang digunakan dalam data mining, karena beberapa format data mining membutuhkan format data yang khusus dalam pemrosesannya. Proses mining adalah proses menggali dari sebuah database atau kumpulan data, memperoleh informasi yang tersembunyi dari dalam data yang diolah. Lalu selanjutnya adalah evaluasi pola. Dalam proses ini adalah hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang akan diujikan pada hipotesa yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga akan memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang mendekati hasil atau hipotesa untuk proses selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah presentasi pengetahuan. Ini adalah termasuk dalam langkah akhir dalam data mining. Dalam tahap ini saatnya untuk mempresentasikan hasil yang telah dilakukan dengan mengimplementasikan analisa yang didapat, sehingga akan memperoleh hasil kesimpulan yang real. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya adalah algoritma C4.5 akan dibahas oleh Mbak Titis Suryaningsih. Silahkan, Mbak Titis. Baik, di sini saya bukan presentasi dari Pak Mukarabin mengenai algoritma C4.5. Algoritma C4.5 adalah algoritma pembentuk struktur pohon keputusan di mana simpul-simpul dan cabang-cabang terbentuk. Secara umum, algoritma C4.5 untuk membangun pola keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih atribut sebagai akar. Kemudian, membuat cabang untuk tiap-tiap nilai. Kemudian, membagi kasus dalam cabang. Kemudian, mengulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Pemilihan atribut sebagai simpul akar didasarkan pada nilai GAN tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Ini menurut Kusrini tahun 2009. Untuk yang menurut Maimun pada tahun 2005, pohon keputusan adalah salah satu metode klasifikasi yang dinyatakan sebagai partisi rekursif. Pohon keputusan terdiri dari not yang membentuk pohon yang berakar, semua not memiliki satu masukan. Not yang keluar disebut not test, not yang lain disebut not keputusan atau sering disebut not down. Setiap simpul internal membagi dua atau lebih subruang sesuai dengan kategori atribut dan akan dipartisi sesuai dengan nilai kategori kasus. Kasus-kasus tersebut membentuk pohon keputusan yang menghasilkan problem solving. Pohon keputusan merupakan salah satu metode klasifikasi yang sangat menarik yang melibatkan konstruksi pohon keputusan yang terdiri dari not keputusan yang dihubungkan dengan cabang-cabang dari simpul akar sampai ke not daun atau akhir. Pada not keputusan atribut dan akan diuji dan setiap hasil akan menghasilkan cabang. Setiap cabang akan diarahkan ke not lain atau ke not akhir untuk menghasilkan suatu keputusan. Ini menurut Larose dari tahun 2005. Kemudian selanjutnya untuk
Metode penelitian. Dalam metode penelitian ini kami menggunakan teknik algoritma C4.5 yang kami jabarkan sebagai berikut. Secara umum, algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut. Pemilihan atribut sebagai akar, kemudian membuat cabang untuk setiap nilai, kemudian membagi kasus dalam cabang, selanjutnya mengulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Pemilihan atribut sebagai simpul akar didasarkan pada nilai gen tertinggi dari atribut yang ada. Kemudian konsep pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan atau decision tree, dan aturan-aturan keputusan atau rule. Dari awalnya data, kemudian diproses ke decision, kemudian ke rule. Silakan Mbak Rizky Dwi untuk hasil dan pembahasan. Saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memprediksi prestasi siswa pada sebuah data siswa, yaitu pertama, dari database yang besar kita buat menjadi tabel yang berisikan atribut-atribut. Kemudian kita mencari entropi dan gain untuk menentukan root node dan cabang-cabangnya. Terus gain tertinggi digunakan untuk root node atau akar dari cabang-cabang berikutnya. Ini adalah rumus entropi ya. Untuk perhitungan kita simbolkan entropi adalah S, terus sigma N Pi dikali log 2 Pi. Ini adalah keterangannya. S itu himpunan kasus atau entropi. Kemudian yang N itu jumlah partisi dari S. Dan Pi proporsi dari S terhadap S. Yang berikutnya adalah rumus dari gain. Gain itu untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung gain digunakan rumus gain sama dengan entropi dikurangi jumlah dari partisi dari kasus, kemudian dibagi total partisi, terus dikalikan dengan entropi dari partisi itu. Bisa kita lihat contoh di sini ada data akumulasi prediksi siswa. Ini ada atribut absen, sikap, penilaian pembelajaran, penilaian ekstrakurikuler, dan hasil akhirnya. Bisa kita lihat di sini ada hadir, untuk absennya di sini ada hadir, izin, alfa, sakit. Untuk sikap ada baik, tidak baik. Untuk penilaian pembelajaran ada bagus, kurang bagus, dan tidak bagus. Untuk penilaian ekstrakurikuler ada aktif, tidak aktif, dan ini nanti bisa kita lihat lulus atau tidak lulusnya. Ini kita buat dari tadi tabel yang sudah kita buat. Untuk ini kan ada siswa 12, kemudian kita hitung yang lulus ada 9, yang tidak lulus ada 4. Kita hitung entropinya. Entropi tadi perhitungannya adalah kita bisa menghitung jumlah dari siswa yang lulus, kemudian kita bagi dengan jumlah total kasus atau kita logkan dan kita ulangi lagi. Terus ditambah yang tadi yang tidak lulus. Yang tidak lulus kemudian dibagi dengan jumlah total
siswa itu. Kita bisa menghitung di Excel dengan perhitungan yaitu min dari jumlah kasus yang lulus dibagi dengan total kasus dikali imlog dari jumlah kasus yang lulus dibagi dengan total kasus ditambah min dari jumlah yang tidak lulus dibagi dengan jumlah kasus terus diimlogkan dengan yang tidak lulus dikali dengan total jumlah kasus dan itu akan menghasilkan entropi. Kemudian untuk yang gen kita bisa mencarinya dengan total entropi kita kurangkan dengan jumlah kasus yang hadir misal. Nah, dibagi dengan jumlah kasus siswanya. Terus dikali dengan entropi dirinya sendiri. Entropi dari yang hadir itu. Kita ulangi sampai variabel itu udah kita hitung semuanya. Langsung kita kasih ke gen itu. Nanti kalau sudah gen tertinggi, kita hilangkan, terus kita ulangi dengan perhitungan tersebut, tapi yang atribut yang gennya terbesar sudah tidak diikutkan lagi. Seperti ini. Ini kita sederhanakan. Ini udah tidak ada lagi yang hadir sama yang sakit karena itu kan sudah pasti lulus. Soalnya yang tidak lulus kan 0. Berarti udah tidak diikutkan lagi. Jadi yang kita hitung adalah izin dan alfa. Ini juga sama tabelnya yang di bawahnya itu kita cari entropi dan gen juga. Dan bawahnya lagi juga sama. Untuk yang decision tree-nya dari perhitungan entropi dan gen tadi, kita bisa lihat gen tertinggi berada di absen. Jadi yang menjadi root node-nya adalah absen. Nah, yang hadir, yang selalu hadir, pasti dia akan lulus. Dan kalau dia sakit, pasti dia akan lulus. Tetapi kalau dia izin dan penilaian pembelajarannya tidak bagus, dia tidak akan lulus. Yang kurang bagus bisa lulus, yang bagus juga bisa lulus. Dan yang untuk alfa juga penilaiannya pada sikap. Jika dia baik, dia akan lulus. Tetapi kalau dia tidak baik, dia tidak lulus. Jadi bisa disimpulkan kalau jika absen baik, absennya hadir, maka dia pasti akan lulus. Untuk sikapnya kalau tidak baik, tidak lulus. Ataupun penilaian pembelajaran juga menentukan. Tetapi yang penilaian ekstrakurikuler tidak masuk karena penilaian itu di luar dari pembelajaran Wajib. Ya wajib. Jadi nggak ikut di dalam decision tree-nya. Seperti itu. Baik, itulah kesimpulan dari jurnal kami. Berikut adalah referensi yang kami ambil, kami kutip. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.